Shalom Bapak Ibu Saudara, kita ketemu lagi dalam ibadah raya GBI Bawen. Mari kita semua siapkan hati kita. Mari kita percaya dengan iman kita. Walaupun ibadah kita terbatasi, tapi percayalah Allah yang kita sembah tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami memuji, meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
bersyukur kami di tempat ini. Kami percaya Kau bertata di atas pujian setiap kami. Biarkan kami memuji meninggikan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita hebat, silakan angkat tangan. Kau yang ada di sini, kau yang ada di rumah, mari kita katakan Allah kita hebat dan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas semuanya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi ke setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati Dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku.
segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari katakan bersama-sama, Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sama-sama katakan, Yesus Engkaulah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dan semakin indah bagimu. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan pengurapan daripada Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan lewat kebenaran firman Tuhan. Dari awal sampai akhir jam pemberitaan firman Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oleh anugerah Tuhan yang luar biasa, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, tetap semangat. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, salah satu sifat dari manusia adalah sebuah semangat dan keberanian. Pada saat menghadapi kesulitan, pada saat menghadapi tantangan, maka keberanian ini akan muncul. Dan semangat ini yang akan membuat kita sukses dan berhasil. Beberapa tahun yang lalu, saudara yang kasih Tuhan, saya pernah pelayanan ke Malaysia hampir 1 bulan. Lalu akhirnya kami pulang lewat Singapura. Dari Singapura kami menyeberang laut, naik feri ke Batam, saudara yang kasih Tuhan, dan dari Batam kami mau terbang lewat Jakarta. Tetapi waktu itu pesawat kami berangkatnya malam, dan bukan hanya malam tetapi ada penundaan waktu sehingga molor hampir 1 jam lebih, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika kami naik pesawat itu, setelah pesawat itu terbang di tengah malam, saudara yang kasih Tuhan, kira-kira 20 menit kemudian ada sesuatu yang membuat kami panik, saudara yang kasih Tuhan, karena ada suara gaduh. Ketika kami terbang di
tengah malam itu saudara kasih Tuhan. Lalu orang sudah mulai gerah dan mereka semua sudah mulai sesuatu yang tidak mengenakkan saudara yang kasih Tuhan. Lalu pramugari dia memberikan instruksi untuk semua penumpang harus tinggal diam di tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Kenapa? Karena ternyata pesawat kami mengalami salah satu kerusakan bagian mesin jet saudara yang kasih Tuhan, sehingga itu membuat satu penerbangan yang sungguh-sungguh sangat membuat kami semua panik. Dan orang-orang di sekitar kami sudah mulai ada yang menjerit, sudah mulai ada yang menyebut Tuhannya, ilahnya, Allahnya saudara yang kasih Tuhan. Dan waktu itu juga saya dalam keadaan situasi seperti itu berteriak kepada Tuhan dalam hati dan meminta pertolongan Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Ada satu keberanian, ada satu kekuatan, ada satu semangat yang tiba-tiba muncul. Yang ada dalam benak saya adalah Tuhan, masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan dalam pekerjaan Tuhan. Lalu satu lagi yang muncul dalam pikiran saya, anak-anak saya masih kecil Tuhan, masih membutuhkan saya. Jadi saya belum mau mati. Saya belum mau mati. Langsung saya bilang kepada Tuhan seperti itu dan berdoa saudara yang kasih Tuhan. Tiba-tiba seperti tangan Tuhan itu menopang pesawat itu saudara kasih Tuhan, perlahan-lahan pasti, dan membuat pesawat itu dalam kondisi membaik sedikit demi sedikit saudara yang kasih Tuhan. Lalu dari atas saya melihat lampu-lampu itu mulai muncul, hati saya mulai lega saudara kasih Tuhan. Ketika saya menengok dari jendela pesawat, saya berkata dalam hati, selamat, 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 puji Tuhan. Karena sudah melihat lampu itu muncul, dan tidak berapa lama kemudian semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, ternyata kami sudah ada di atas Jakarta saudara kasih Tuhan, dan kami boleh mendarat dalam keadaan selamat. Haleluya. Jadi kekuatan, semangat dalam kondisi kita tertekan, dalam kondisi kita menghadapi situasi, itu yang akan membuat kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini mari saya ajak kita semua membaca di dalam Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6, demikian bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepadamu. Ayat ini bicara tentang firman Tuhan, ditujukan kepada Yosua. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa semangat itu begitu penting di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita? Satu Romawi, semangat adalah bukti keteguhan hati. Semangat sangat penting dalam kehidupan kita, karena semangat itu membuktikan sebuah keteguhan hati manusia. Satu, orang yang teguh hatinya adalah orang yang berhasil dan beruntung. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ayat itu berkata, Tuhan berfirman memberitahukan kepada Yosua untuk tetap semangat, untuk menetapkan hatinya, dan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa menduduki tanah Kanaan di mana Tuhan pernah berjanji. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, kita di sini bisa sedikit melihat biografi Yosua. Yosua adalah salah satu pengintai yang dikirim oleh Musa untuk mengintai Kanaan sebelum Kanaan itu dimenangkan dan diduduki oleh bangsa Israel. 10 pengintai itu memberikan berita yang negatif, tetapi 2 pengintai yaitu Yosua dan Kaleb, ia memberikan berita yang positif. Apa yang ia lihat, apa yang ia perhatikan di Kanaan, lalu dia memberitahukan kepada bangsa Israel, oh tempat itu benar sesuai kata firman Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang subur, tempat itu adalah tempat yang menjanjikan.
dengan bukti Yosua Kaleb membawa anggur ya, atau mungkin tumbuh-tumbuhan buah-buah yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Itu membuktikan meskipun di sana banyak kesulitan, banyak persoalan, orang-orang raksasa yang menguasai tanah itu, tempat itu, tetapi kata Yosua dengan Kaleb, bersama Tuhan kita akan duduki negeri itu. Dahsyat, luar biasa. Jadi semangat ini yang membuat Yosua tetap teguh hatinya di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ayat selanjutnya, Yosua pasal 24 ayat 15, ayat itu berkata, ketika bangsa Israel sudah menduduki di tanah Kanaan, ia kumpulkan semua rakyat atau orang Israel, dan dia berkata, silahkan kepada siapa kalian akan menyembah, silahkan kepada Allah siapa kalian akan percaya, tetapi kata Yosua, aku bersama keluargaku tetap percaya, tetap beribadah, tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Satu keteguhan hati, satu ketetapan hati yang dibuktikan dari semangat yang luar biasa. Lalu yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, orang yang teguh hatinya adalah orang yang kuat, tidak mudah menyerah atau terkalahkan dengan situasi persoalan yang melanda hidupnya. Ada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Di sana dikisahkan orang-orang Israel bersama para tentaranya, tentara Saul dalam kepemimpinan Saul, menghadapi Goliat. Itu adalah tentara perang dari Filistin. Setiap kali tentara perang Filistin ini Goliat menantang orang-orang Israel, maka orang-orang Israel menjadi takut, tentara Saul menjadi takut. Pagi mereka berbaris, pagi mereka siap dalam sebuah pertempuran, tetapi ketika tentara Filistin ini atau Goliat menantang mereka, bubar. Itu berkali-kali, sudah kasih Tuhan, terjadi seperti itu. Tetapi kita bisa melihat di sini orang yang teguh hatinya, kata firman Tuhan, dia bisa mengalahkan segala persoalannya. Tampillah Daud, sudah kasih Tuhan. Daud melawan Goliat itu tidak seimbang, itu bukan apa-apanya. Karena Daud adalah seorang gembala yang mengembalakan beberapa domba dari orang tuanya yang selama itu dia ada di padang dan tidak memiliki teori pertempuran. Tetapi sungguh luar biasa ketika dia berhadapan dengan orang Filistin, ketika ia berhadapan dengan Goliat, maka ayat-ayat itu berkata, aku datang kepadamu membawa nama Tuhan, dan ia berkata, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau kepada kami. Dan sungguh saudara kasih Tuhan, Daud maju berperang, Daud maju bertempur, membawa nama Tuhan, dan dahsyat luar biasa, Daud bisa mengalahkan Goliat. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, jika diterapkan dalam kehidupan sekarang saat ini, Goliat itu raksasa, Goliat itu sebuah momok yang sangat menakutkan. Goliat itu bisa berbicara kekuatan kuasa yang besar. Goliat juga bisa bicara tentang sakit penyakit. Goliat juga bisa berbicara tentang resesi ekonomi. Goliat bisa berbicara tentang apa saja yang membuat orang bisa panik, yang membuat orang bisa takut. Tetapi percayalah, kita harus mengalahkan Goliat dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan percaya Tuhan bersama kita, kita akan mengalami kemenangan. Haleluya. Resesi ekonomi, kesulitan, persoalan, masalah, sakit, penyakit, apapun bentuknya, momok yang sangat menakutkan, ketika kita ada dan bersama dengan Tuhan,
roh yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita itu, kata firman Tuhan, lebih besar dari roh-roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya mari pada pagi hari ini teguhkan hati kita, kuatkan hati kita, dan tetap bersemangat menghadapi situasi apapun. Yang ketiga dikatakan, orang yang teguh hatinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Hati yang teguh adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kalau kita bandingkan ayat ini dengan Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ayat itu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari andalkan Tuhan. Orang yang teguh hatinya adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita ada di dalam dunia ini oleh karena Tuhan. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi andalan kita di dalam segala sesuatu. Yang kedua, 2 Romawi, semangat adalah bahagian dari iman. Haleluya. 1, semangat pendorong utama untuk kita hidup. Jadi semangat ini yang mendorong, yang menguatkan untuk kita boleh bertahan hidup. Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-14 bagian A. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ada seorang ibu, saudara kasih Tuhan, dia punya satu penyakit kanker ganas, dan oleh dokter divonis umurnya hanya tinggal 3 bulan. Lalu dikumpulkan anak-anaknya oleh dokter, apa saja yang diminta oleh ibu ini untuk dituruti, ya, supaya ibu ini bisa menikmati sisa hidupnya. Dan benar, saudara kasih Tuhan, minta apa saja dituruti, saudara kasih Tuhan. Bahkan ibu ini sudah disiapkan segala sesuatunya oleh anak-anaknya. Tetapi satu hal yang luar biasa, orang yang semangat bisa mengatasi penderitaannya. Ibu ini bersuka cita. Dia tahu bahwa umurnya tinggal 3 bulan oleh kata dokter. Lalu dia melakukan hal yang luar biasa. Dia beribadah kepada Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia lakukan hal yang terindah. Semangatnya tidak pernah pudar. Lalu 3 bulan kemudian anak-anaknya menunggu waktu vonis dokter, tetapi sungguh luar biasa dahsyat. Haleluya. Sudah 3 bulan saudara sudah tidak mati-mati. Wah, pokoknya luar biasa. Kotok-kotok betul ini ya, tidak mati-mati. Anak-anaknya heran, saudara kasih Tuhan. Lewat 3 bulan, akhirnya dicek lagi. Ketika check up, saudara kasih Tuhan, dahsyat luar biasa. Hilang itu kankernya. Oh, haleluya. Dia bisa mengatasi penderitaannya. Firman Tuhan berkata, karena hatinya sukacita, hatinya semangat. Dan saya yakin, saya percaya kita akan mampu mengatasi kesulitan masalah kita jika hati kita bersemangat. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, semangat pintu menuju sukses. Haleluya. Semangat ini modal sukses di dalam karir kita, di dalam usaha kita, di dalam rumah tangga keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita. Tidak ada ceritanya orang sukses berhasil tanpa rintangan, tanpa kesulitan. Di dalam menghadapi kesulitan, persoalan dan masalah harus tetap bersemangat. Maka kita akan mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Ayat terakhir, Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang ke-5. Diberikannya rezeki
kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia, yaitu Tuhan, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Luar biasa. Orang yang semangat itu mendapatkan kesuksesan, karena semangat adalah pintu menuju sukses. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Mari kita akan bawa segala mimpi kita. Kita akan bawa segala kerinduan kita. Kita akan bawa segala cita-cita kita kepada Tuhan. Dan dalam situasi keadaan apapun, kita mau tetap bersemangat untuk bisa mencapai sukses berhasil, untuk bisa menanggulangi segala kesulitan kita. Dan kita mau terus percaya kepada firman Tuhan bahwa janjinya adalah ya dan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.